Fight. Nah, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Ivan Android. Ya, jadi di video kali ini gue nggak pengen bahas tentang proyekan Malika, dan gue juga nggak mau ngasih sesuatu nih di Malika. Yoi. Nah, jadi di video kali ini gue pengen mengulik tipis tentang spion bar N nih bre, Android. Soalnya perkara pemakaian spion bar N ini jadi dilema besar buat teman-teman semua. Yoi. Nah, jadi gue pengen jawab pertanyaan-pertanyaan semua itu. Soalnya yang biasa ditanyain teman-teman tuh pertanyaannya kayak gini nih, Ngap, kalau misalkan pakai spion bar N ditilang gak sih Ngap? Ngap, kalau misalkan pakai spion bar N tuh kelihatan gak sih Ngap? Dan gue bakalan jawab itu semua di video kali ini bre, Android. Nah, jadi sesuai dengan video gue sebelumnya, di proyekan Malika kedua itu gue ngebahas tentang spion bar N bre. Ya, di video kali ini juga gue ngebahas spion bar N, tapi lebih ke boleh atau enggaknya sih kalau pakai spion bar N itu bre. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Dan ya, di motor Malika spion bar N ini posisinya gue taruh di bagian bawah stang bre. Sebenarnya posisinya tuh bisa ditaruh di bagian samping atau madep ke atas sih bre. Cuman gue lebih suka looknya tuh di bagian bawah gitu. Yoi, Android. Soalnya kalau lu pakai spion bar N ini bre, lu tetap masih bisa ngeliat ke belakang walaupun spionnya kecil. Yang nggak bisa itu ngeliat kenangan. Ya, jadi kesimpulannya setelah kurang lebih 2 bulan ini lah ya gue pakai spion bar N ini, gue ngerasa nyaman banget, looknya juga dapet banget, dan tanpa mengurangi fungsional sebagai spion bre. Yoi, Android. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan krusial nih bre. Yoi, krusial bahasa gua. Iya. Ya, pertanyaan itu kurang lebih yang kadang ngebuat teman-teman semua ini dilema besar gitu. Misalkan pakai spion bar N ini kena tilang nggak sih? Dan perkara itu masih jadi polemik gitu. Kadang ada yang bilang kalau misalkan pakai spion ini dibolehin dan nggak kena tilang. Terus ada juga yang bilang kalau misalkan pakai spion ini ditilang. Ya, jadi di video ini bakalan kita jawab lah pertanyaan-pertanyaan itu semua bre. Ya, sebelumnya juga gue mohon maaf misalkan ntar gue ada yang salah atau keliru. Soalnya di sini juga gue masih sama-sama belajar. Jadi kalaupun ntarnya ada yang salah, gue mohon dikoreksi ya bre ya. Mantap. Nah, untuk ngejawab pertanyaan terkait pemakaian spion bar N ini kena tilang atau enggak, kita merujuk sama undang-undang ini nih bre. Set, asik. Ya, untuk yang pertama kita mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 285 ayat 1. Nah, bunyinya itu kayak gini nih bre. Pasal 285 ayat 1 tentang kendaraan roda 2. Nah, kalau yang pasal 285 ayat 2 nya ini tentang kendaraan roda 4. Tapi kita nggak bahas itu karena kita bahas yang ayat satunya aja bre. Nah, isinya tuh kayak gini nih. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 bre. Nah, di peraturan itu salah satunya mengatur tentang spion bre. Nah, terus untuk acuannya lagi kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Nah, isinya itu kayak gini nih. Pasal 37. Kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B harus memenuhi 2 syarat. Nah, yang pertama berjumlah 2 buah atau lebih. Terus poin yang kedua dibuat dari kaca atau bahan lain yang ditempatkan pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat bre. Nah, jadi udah jelas bre, misalkan spion lo cuma ada 1 itu pasti kena tilang. Karena di poin pertama ditulis berjumlah 2 buah atau lebih. Terus ada pertanyaan lagi nih, Ngap, gue bosen Ngap pakai spion standaran yang kayak gitu-gitu doang. Misalkan gua pakai spion bar N kena tilang gak sih? Nah, jawabannya itu enggak bre. Nah, soalnya kita mengacu pada poin kedua, dibuat dari kaca atau bahan lain yang ditempatkan pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang. Nah, di poin itu disebutin dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas. Ya, karena spion bar N ini ngeliat ke belakang masih jelas dan tanpa mengubah objek yang dilihat, jadi nggak masalah bre kalau lu pakai spion bar N. Nah, ada tapinya nih, yoi, Android.
Kalau misalkan lu diberhentiin polisi, itu pasti kena tegor. Kenapa lu nggak pakai spion standaran gitu? Kenapa lu variasi-variasi lah kayak gitu? Nah, jadi kalau dari gue pribadi sih lebih rekomendasiin kalau misalkan lu pengen pergi jauh-jauh, misal antar kota atau provinsi, mending pakai spion standaran sih. Karena emang kacanya juga lebih gede, ngeliat belakang juga lebih gede, lebih aman, lebih nyaman, lebih safety. Yo, anjrot, lengkap bedah, paket lengkap, kayak serbu. Ya pokoknya kayak gitu dah. Nah terus misalkan ada yang bilang gini, wah bang lu nggak konsisten lu bang, lu rekomendasiin spion standaran, lu sendiri pakai spion bar N. Ya jadi gue pengen ngejelasin nih bre. Ya gue pakai spion bar N ini juga paling buat main, buat nongki, buat nyari sunset, buat nganterin emak gue ke pasar, ya gitu-gitu doang sih. Pokoknya sekitar rumah gue. Dan tempat tinggal gue ini juga bukan termasuk kota besar gitu. Jadi nggak ada masalah lah misalkan gue pakai spion bar N. Soalnya gue cuma main situ-situ doang sih, nggak jauh-jauh amat. Ya masih sekitar rumah gue lah. Kecuali misalkan gua kayak ke kampus tuh, ke tempat kuliah gua yang harusin gua ke kabupaten kota lain gitu. Nah itu baru gua ganti pakai spion standaran brand. Nah spion bar N ini gua copot dulu. Soalnya balik lagi ke yang tadi, spion bar N ini ya bagus lu kedapet, cuman kalau untuk penglihatannya ya kurang gitu. Tetap aja spion standaran itu lebih rekomendasi kalau untuk pergi jauh-jauh dan untuk reading. Yoi, reading apa ya? Reading membaca anjrot. Ya pokoknya itu dah. Ya gitu sih. Ya jadi inti daripada intinya dan kesimpulannya, kalau misalkan pakai spion bar N itu nggak kena tilang bre, sesuai dengan peraturan yang gue sebutin tadi. Dan pakai spion bar N ini juga sebenarnya nggak masalah, mau jauh mau dekat, tapi lebih gue saranin buat deket-deket aja sih kalau pakai spion bar N. Dan kalau untuk pergi jauh-jauh atau reading, mending pakai spion standaran bre, karena lebih safety, lebih aman dan nyaman. Yo, anjrot. Ya mungkin segitu aja sih video singkat dari gua. Mohon maaf misalkan ada yang salah dari gua dan mohon koreksi bre. Ya mungkin segitu aja. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini bisa makin berkembang bre. Yo, anjrot. Ya sih gitu aja ya. Udah apa lagi ya? Oh, salam anjrot. Anjrot. Bye.